lagi untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita percaya kita boleh ada di tempat ini, satu anugerah kebaikan Tuhan. Sepanjang minggu kita boleh melakukan segala aktivitas kita, tapi saatnya kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menaikkan setiap doa kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita, kita menaikkan setiap doa, ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan terlalu baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau terlalu baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Ada banyak hal yang Engkau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, inilah hati kami Bapa. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan segenap hati kita untuk datang memuji Tuhan. Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari jiwa yang seutuhnya, saat umat mencari wajahnya, masa
Kami rindu dan hadirat-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami rindu pengurapan Allah ada di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus yang baik. Engkau terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih seberapa kami anak-anak-Mu Tuhan. Seberapa kami jemaat-Mu yang ada di hadapan-Mu saat ini Bapa. Engkau tahu hati kami. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan pergumulan kami. Kami mempertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Karena kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami memulaikan ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Semua yang siap memuji Tuhan kita katakan sama-sama amin. Haleluya, haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita. Amin, haleluya. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Ada kuasa yang menguatkan, yang menyelamatkan kita. Amin, haleluya.
iman percaya kami ya Tuhan. Di dalam Tuhanlah pengharapan kami. Di dalam Tuhanlah segalanya bagi kami. Kami yang lemah, kami yang sedang di dalam Tuhan tekanan. Kekuatan pengharapan kami hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Engkaulah jawaban atas setiap kehidupan kami. Oke, hari Tuhan, kami mau Tuhan belajar Tuhan, mendengarkan firman. Bila Tuhan Engkau meneguhkan hati dan pikiran kami untuk dapat bersama-sama Tuhan ada di dalam hadirat-Mu. Kami tidak izinkan hal lain Tuhan mengganggu pikiran kami. Kami tolak semua itu di dalam nama Yesus. Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kami, yang memberikan hikmat pengertian kepada kami untuk memahami panggilan-Mu, suara-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang tidak apa-apanya Tuhan Engkau sembunyikan di belakang salib, supaya apa yang Kau sampaikan Tuhan boleh tersampaikan dan Nama-Mu dipermuliakan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Ya, silakan duduk. Puji Tuhan. Ya, Shalom. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Ya. Shalom. Yang belakang. Ya, puji Tuhan. Setiap kita pada pagi hari ini kita rindu untuk diberkati oleh Tuhan. Amin. Siapa sih yang tidak mau diberkati Tuhan? Tetapi kita harus mengerti, ketika kita diberkati Tuhan, berarti kita juga harus bisa melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa apapun yang sudah Tuhan berikan, itu tidak dikerjakan, tidak dilakukan dengan sia-sia. Semuanya itu harus ada pertanggungjawaban. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ya. Temanya adalah pribadi atau gereja yang misioner. Apa itu pribadi atau gereja yang misioner? Ini adalah panggilan kepada setiap kita sebagai orang-orang percaya yang disebut sebagai gereja untuk melakukan sebuah misi. Apa itu misi? Yaitu misi penginjilan. Kalau kita belajar apa itu penginjilan, berarti kabar baik. Kabar baik yang berasal dari Tuhan. Kalau di perjanjian lama itu sudah dinubuatkan bahwa akan datang seorang penyelamat, dan itu sudah digenapi di dalam perjanjian baru. Ini yang menjadi pertentangan kepada untuk saudara-saudara yang sebelah, mereka masih menantikan yang namanya janji keselamatan. Tetapi di dalam iman percaya kita sebagai orang Kristen sebenarnya sudah digenapi. Nah, pertanyaannya sekarang ini adalah bagaimanakah kita sebagai orang percaya melakukan apa yang menjadi bagian kita di dalam penginjilan. Nah, sebelum kita akan baca di dalam Roma pasal 1 ayat 1 sampai 5. Ya, kita akan baca bersama-sama. Saya yang pertama, Roma pasal 1 ayat 1 sampai 5. Ya, saya bacakan. Dari Paulus, hamba Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Yang ketiga, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepadanya. Kita sudah belajar apa itu keselamatan.
keselamatan itu adalah penebusan daripada setiap kita yang sudah dikerjakan melalui kematian, kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, dalam hal ini ketika kita sudah mengakui, bahkan kita sudah diselamatkan, berarti ada yang harus kita kerjakan. Kita yang sudah diselamatkan harus bisa melakukan yang namanya panggilan kita, atau yang disebut dengan misi. Nah, kalau kita belajar apa itu misi, ya, kalau misi adalah sesuatu yang dikerjakan untuk melakukan kehendak Allah, dalam hal ini panggilan Allah, yaitu mewartakan Injil. Kalau di perikop ini, ya, dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul. Nah, kalau dulu yang namanya rasul, ya, itu tidak ada di Perjanjian Baru, tetapi yang adalah nabi-nabi. Ya, kalau yang namanya laki disebut sebagai nabi, kalau yang namanya perempuan adalah nabiah. Apakah pengertiannya? Kalau nabiah itu adalah seorang yang menyampaikan pesan Tuhan kepada orang Israel. Ini hanya kita temukan atau kita dengar dalam sejarahnya adalah penyampaian pesan ini hanya dilakukan di tengah-tengah orang Israel. Tetapi ketika sudah ada di dalam Perjanjian Baru, ini menyebar ke seluruh dunia. Kalau kita belajar tentang seorang yang namanya Paulus, ya, dia inilah rasul terbesar yang membawa pengaruh besar dalam penyebaran Injil ke seluruh dunia. Nah, rasul itu berkaitan dengan apa? Yaitu menjadi kesaksian kematian dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus sendiri. Ya, itulah yang disebut dengan rasul. Yang kedua adalah diberikan tugas tanggung jawab kepada rasul ini untuk mewartakan Injil di tengah-tengah dunia ini, ya, atau mengajarkan kebenaran. Nah, ada banyak pertanyaan begini. Apa sih inti pokok ajaran daripada Tuhan Yesus yang harus disampaikan? Apa intinya? Yang pertama-tama yang harus kita wartakan, harus kita saksikan bahwa yaitu kerajaan Allah itu sudah ada. Itu sudah pasti. Ya, bukan tidak pasti, tetapi pasti. Di dalam apa? Di dalam Tuhan sendiri. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Itulah kerajaan Allah. Sudah disediakan, sudah ada. Bukan di dalam awam-awam, tetapi semuanya sudah ada kepastian. Yang kedua, inti pokok daripada ajaran Yesus yang adalah kekudusan hidup, yaitu proses kehidupan kita, iman percaya kita yang harus dikerjakan sebagai orang percaya, yaitu mengerjakan yang namanya keselamatan. Untuk apa? Yaitu menjadi serupa dengan gambar. Ini nggak gampang. Dalam keseharian kita, hal ini menjadi tantangan bagi kita untuk tetap menjaga yang namanya kekudusan hidup. Dan yang ketiga ialah intinya adalah pertobatan. Dari apa? Dari dosa. Orang yang terus jatuh itu harus bisa melihat daripada karya keselamatan sebagai hal yang bisa merubah kehidupannya untuk bertobat di hadapan Tuhan. Yang selanjutnya yaitu kerendahan hati. Di dalam Tuhan tidak ada yang namanya ketinggian hati. Ya, kata firman Tuhan, siapa yang mau merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Dan selanjutnya, yang paling esensi di sini adalah mengajarkan tentang kasih. Kasih, sukacita. Karena itulah buah-buah roh yang berasal dari Tuhan. Kalau orang lain, hukumnya, kalau kita dipukul, kita juga harus bisa membalas. Tetapi di dalam Tuhan, di dalam kasih Yesus, kita harus mengajarkan yang namanya kasih. Kasih itu tidak pernah mengharapkan balasan. Itu kasih itu adalah bentuk ekspresi kita tentang ucapan syukur akan keselamatan Tuhan. Kalau kita hanya melihat orang-orang sekitar kita, bahkan orang-orang yang suka
terpancing dalam hal yang harusnya itu bisa diselesaikan dengan respon yang benar, ya, kapan dunia ini bisa damai? Tetapi kehadiran kita bisa membawa damai. Kasih itu adalah tidak bisa diekspresikan tanpa pemahaman akan kasih Tuhan, akan kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhanlah yang memampukan kita boleh melaksanakan kasih, ya, sukacita dari Tuhan. Nah, di dalam Roma pasal 1 ayat 5, dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ini adalah perintah Tuhan Yesus kepada hamba-hambanya, dalam hal ini adalah kepada murid-murid Yesus. Untuk apa? Yaitu ketika mereka sudah menerima jabatan rasul, yaitu mewartakan Injil. Untuk apa? Yaitu memberitakan Injil supaya setiap orang percaya dan taat kepada nama Tuhan Yesus. Nah, kalau kita belajar siapakah itu Rasul Paulus? Siapa itu Paulus? Kalau dulu dia adalah seorang yang menganiaya para jemaat Tuhan, yang dulu sangat fanatik tentang agamanya, tentang kepercayaannya, tentang imannya. Nah, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami perubahan hidup menjadi seorang yang namanya pewarta Injil. Nah, kalau kita belajar apa itu fanatik, berarti suatu keyakinan, ajaran serta ajaran yang kuat, baik itu agama maupun politik. Nah, Paulus ini adalah berasal dari Tarsus, ya, atau Tarsus ini adalah tanah Kilikia yang sekarang berada di daerah Turki sekarang ini, ya. Dia juga ini adalah seorang Farisi yang dididik dan dengan teliti dibawa ke pemimpinan daripada Gamaliel, ya, seorang Gamaliel yang orang Farisi yang sangat kuat terhadap Taurat Tuhan. Nah, dia ini juga adalah disebut Paulus ini berasal dari keluarga diaspora Yahudi atau orang Yahudi yang perantauan, yang berpendidikan tinggi, berasal dari suku Benyamin, ya, menguasai bahasa Aram atau Ibrani dan juga bahasa Yunani. Nah, Paulus ini bertobat di Damsyik dan dipanggil menjadi saksi rasul. Nah, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, disinilah perubahan itu terjadi. Dari orang jahat, orang yang menganiaya jemaat, menjadi seorang pewarta Injil yang mengasihi Tuhan. Paulus adalah penginjil Kristen terbesar sepanjang masa. Ada beberapa kitab dia itu menulis kitab Injil, ya, mulai dari ada kitab Kisah Para Rasul, Galatia, Filipi dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini kehidupan seorang Paulus, ya, menyadari bahwa Tuhan telah memanggil dia untuk memberitakan Injil. Setelah bertobat, Paulus tidak hidup lagi bagi dirinya sendiri. Perubahan hidup daripada seorang Paulus yang menganiaya, yang benci kepada Tuhan tadinya, ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, itu sekarang sudah berubah 180 derajat menjadi seorang yang menyayangi Tuhan, mengasihi Tuhan, dan tidak hidup untuk dirinya sendiri. Paulus meyakini bahwa memberitakan Injil adalah perintah dari Tuhan, dari Tuhan sendiri untuk semua murid-murid. Nah, dalam hal ini kita bisa merefleksikan kehidupan kita, bahwa kehidupan kita juga adalah sebagai orang percaya, apapun profesi kita, apapun keadaan kita, juga harusnya ini menjadi pembawa kabar baik. Ya, bukan harus menjadi seorang yang pengkhotbah. Tetapi apapun keadaan kita, kita ini harus memberitakan kabar baik di tengah-tengah lingkungan kita, bagi sesama kita. Di situ ada kasih, ada pengharapan, sukacita, dan kebenaran untuk orang-orang sekeliling kita. Ketika dunia lagi kehilangan arahnya, dunia kehilangan yang namanya pengharapan, paling tidak kita bisa menjadi orang yang membawa kabar baik kepada setiap orang.
mendoakan mereka. Karena kita tahu firman Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat 19 ayat 20 mengatakan begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, kata firman Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perhatikan, ada penyertaan di sini. Ada yang namanya penyediaan di sini. Kata menyertai berarti ada penyediaan, ada keselamatan, ada perlindungan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Apapun keadaan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sepanjang kita bisa melakukan semuanya itu di dalam kebenaran Tuhan. Nah, selanjutnya, bagaimana agar seorang memiliki pribadi yang misioner seperti Paulus, atau bagaimana gereja menjadi pribadi yang misioner? Karena kita tahu bahwa gereja itu terbentuk daripada jemaat. Jemaat itulah yang harusnya bisa menjadi seorang pembawa kabar baik di tengah-tengah dunia ini. Nah, yang pertama adalah mengalami perjumpaan dengan sang pemberi misi. Ya. Mengalami perjumpaan dengan sang pemberi misi. Saya akan bacakan di dalam Kisah Rasul 9 ayat 1-6. Ini. Di dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, mengalami Tuhan itu membutuhkan yang namanya kerinduan yang besar. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan dibutuhkan usaha. Bukan hanya bermimpi saja, oh nanti kita akan ketemu Tuhan. Tetapi kita juga harus punya usaha untuk dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pertanyaannya, apakah di gereja, apakah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Ya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu akan dirasakan oleh pribadi masing-masing itu dengan berbeda takaran. Ada yang mungkin kerinduan besar, dia akan mengalami dengan sungguh-sungguh. Tetapi ada yang mungkin hanya karena memakai akal dan pikiran. Tetapi saat ini kita belajar bahwa mengalami Tuhan itu adalah seluruh jiwa dan raga kita. Kalau kita beribadah, kita harus pikiran kita itu harusnya itu terfokus kepada ibadah. Siapakah yang akan kita puji? Ya, jangan pernah menyanyiakan yang namanya untuk sesuatu yang dianggap besar. Kalau ingin sesuatu yang besar, berarti kita juga harus bisa menghargai, menghormati daripada ibadah. Jangan hanya karena kita mempunyai motivasi supaya diberkati. Percayalah Bapak Ibu bahwa kita ini sudah diberkati. Sekali lagi, percayalah bahwa kita ini sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengerjakan yang namanya berkat-berkat itu? Nggak gampang memang. Tetapi makanya kita harus mempunyai hati yang tulus, hati yang ikhlas. Jangan pernah berpikir negatif, apalagi yang namanya berpikir negatif terhadap pencipta. Oh, Tuhan nggak sayang saya. Nah, itulah memblok daripada akses Tuhan memberkati kita. Kalau kita hanya berpikiran bahwa Tuhan itu sebagai pemberi berkat, maka kita juga sudah gagal memahami bahwa di balik berkat ada pertanggungjawab. Nah, Saulus, ya katanya, Saulus adalah orang yang jahat. Tadinya itu adalah seorang penganiaya jemaat, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Namun ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami perubahan hidup.
Dia menyadari kesalahannya bahwa ketika dia menganiaya umat Tuhan, sesungguhnya dia sedang menganiaya Yesus sendiri. Nah, perubahan hidup seorang Paulus dari seorang jahat itu bisa menjadi seorang yang membawa kabar baik, menjadi orang yang betul cinta akan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita kalau cinta akan Tuhan, apakah ini bisa menjadi akses kita untuk bisa menikmati semua anugerah Tuhan, atau sebaliknya? Kita jangan pernah mencurigai Tuhan. Percaya sajalah kalau apa yang sudah ada pada kita, mengucap syukur. Kenapa? Karena itu yang Tuhan mau. Kita akan semakin hari semakin diberi pengertian hikmat untuk memahami arti sebuah yang namanya penderitaan. Kalau jadi orang percaya, berarti jangan pernah berkira bahwa itu semuanya itu aman. Di dalam diri orang percaya juga kita harus bisa memikul salib. Nah, kalau kita orang-orang percaya mau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, berarti kita harus punya usaha, kerinduan yang besar, sikap hati kita untuk bertemu dengan Tuhan. Ada orang yang memang bertemu dengan Tuhan karena sudah tertekan, seperti minggu-minggu kemarin, karena kejepit baru bertemu Tuhan, baru mau cari Tuhan. Tetapi kalau enak-enak saja, udah nanti aja ibadahnya. Oh, ini masih ngantuk. Ada orang yang tadinya itu tidak bisa apa-apa, mungkin nggak ada. Dia datang ke gereja, jalan kaki. Tetapi sekarang ada yang sudah punya kendaraan, tapi tidak mau ke gereja. Ada apa? Pemahaman kita tentang sebuah yang namanya pertobatan. Apa yang menjadi hambatan kita untuk datang ke gereja? Kalau kita sudah diberkati, mari kita nikmati semua anugerah Tuhan, dan kita juga lakukan bagian kita. Datang aja ke gereja, ngapain? Di rumah. Kalau dia tuh bengong aja, ngapain sih? Kita harus datang beribadah kepada Tuhan. Apapun keadaannya, melalui gereja lah kita dibentuk oleh Tuhan. Amin. Melalui gereja lah kita dibentuk tentang hidup yang namanya kekalahan. Gak mungkin kita temukan tempat lain. Nah, seperti seorang Paulus, dia mengalami perubahan hidup. Mau mengalami perubahan hidup berarti hidup harus taat beribadah kepada Tuhan. Rindukan Tuhan setiap waktu, Jangan pernah hanya berorientasi kepada berkat Tuhan saja. Nah, setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, Paulus bertobat dan memiliki misi yang baru. Tadinya yang pertama adalah misinya itu adalah mau menganiaya setiap jemaat. Sekarang memiliki misi yang baru. Misi yang baru itu membawa kabar baik. Dari orang yang tadinya itu ditakuti, sekarang dia menjadi orang yang dinanti-nantikan. Bagaimana kehadiran kita? Apakah kita membawa kabar baik, menjadi orang yang dinantikan, menjadi orang yang disukai, bahkan juga membawa pengaruh baik di tengah-tengah komunitas kita. Yang kedua, bagaimana kita menjadi gereja atau pribadi yang misioner. Yang kedua adalah mengalami keintiman dengan Sang Pemberi misi. Keintiman. Kalau keintiman itu ibarat dua orang sahabat. Kalau dua orang sahabat semakin memahami apa yang menjadi isi hati, apa yang menjadi kehendak daripada sahabat. Nah, Tuhan sendiri mengharapkan kita juga sebuah orang percaya untuk tetap intim dengannya. Melalui apa? Melalui doa-doa, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui persekutuan dengan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 18, aku mengucap syukur, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Aku didesak dari dua arah. Ini dalam Filipi pasal 1 ayat 23. Aku didesak dari dua arah. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Ini menandakan bahwa kerinduan seorang Paulus adalah bersama-sama dengan
Kristus selamanya, dan setiap hari dia berkatakan dengan bahasa roh lebih dari semua orang. Ini semua menunjukkan keintiman Paulus dengan Allah. Intim dengan Allah. Bagaimanakah kita sebagai orang percaya? Apakah kita rindu untuk terus hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan? Seorang yang intim dengan Allah akan memiliki misi seperti misi yang Allah inginkan. Apa yang dipikirkannya adalah untuk melakukan misi Allah dalam hidupnya, bukan misi diri sendiri. Kalau kita hanya berpaut pada misi sendiri, maka kita gagal memahami arti sebuah panggilan kita sebagai orang percaya. Dan yang terakhir, yang terakhir adalah menerima kuasa dari sang pemberi misi. Kuasa atau delegasikan sebuah perintah. Kuasa berarti sesuatu yang harus dikerjakan. Berarti kalau sudah ada kuasa, kita tinggal melakukan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan sendiri. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 18, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kalau kita belajar tentang ini, apa sih yang namanya Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi? Yang namanya menerima misi itu harus dimulai dari keluarga dulu. Jangan pernah berpikiran untuk mempertobatkan orang lain kalau keluarga sendiri tidak bisa melihat karya Allah dinyatakan di tengah-tengah keluarga. Jangan salah paham bahwa kerajaan Allah itu dimulai dari keluarga. Kalau ketika sebuah keluarga sudah baik, maka gereja juga baik. Ketika keluarga baik, maka bangsa juga akan baik. Nah, tentu saja ini nggak mudah. Ada banyak orang yang karena saking berkobarannya untuk memberikan Injil, keluarganya berantakan. Kita nggak mengharapkan segitu. Yang kita menanamkan di dalam kehidupan setiap kita, bahkan di tengah-tengah keluarga kita, terutama untuk anak-anak lah, bagaimanakah kebiasaan kita, bagaimanakah hidup kita, contoh teladan yang kita berikan. Apakah kita ini suka berdoa? Apakah kita hanya asal-asalan saja? Kalau kita membiasakan diri untuk berdoa, maka ini menjadi bekal kehidupan anak-anak kita ke depan. Kan kita tahu bahwa Yerusalem itu ada di tengah-tengah keluarga dulu, baru nanti keluar. Ini menjadi kesaksian yang hidup, bukan kesaksian yang mati. Oh benar. Kehidupan kita akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Kehidupan kita akan menjadi motivasi bagi orang lain. Oh lihat loh, nggak kerasa ya sekarang sudah begini. Berarti Tuhan berkati. Ada sesuatu yang positif yang bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Ketika kita melakukan yang namanya misi mulai dari tengah-tengah keluarga kita. Kuasa bukan milik pribadi, tetapi berasal dari Tuhan. Nah, kita percaya bahwa kehidupan kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan, sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah kita juga harus melakukan yang namanya misi itu sendiri. Yesus berjanji, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Nah, oleh sebab itu, Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita setiap waktu. Ya, ada orang berpikir begini, ya, atau bertanya begini, apakah Roh Kudus itu ada di tengah kehidupan kita? Ada. Setiap waktu ada. Tergantung kitanya itu mau memberikan akses kepada Roh Kudus untuk kita ini boleh berekspresi, melakukan bagian kita. Kadang-kadang yang lebih besar di dalam hati kita ini kadang kemarahan, kita respon cepat. Izinkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Maka kuasa Allah lah yang lebih besar. Bukan kuasa kita yang besar, tetapi kuasa Tuhanlah yang bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Agar kita menjadi saksi yang efektif dan kuasa ilahi yang mempertobatkan orang-orang berdosa. Ada banyak orang yang bertobat karena apa? Karena melihat cara hidup kita, melihat pola pikir kita, mungkin pembawaan kita, perhatian kita.
oh kok beda dia ya? Kalau dia dalam kesusahan tetapi dia tetap bersukacita. Ini juga membuat orang, kenapa? Ada apa? Berarti di dalam kita ada kuasa. Amin. Itulah kuasa dari Tuhan. Jangan pernah menganggap remeh yang namanya kuasa Tuhan. Dari mulut Tuhan Allah sendiri menciptakan sesuatu. Kita kan segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Kalau segambar dan serupa dengan Allah, kalau kita mengatakan sesuatu, itu juga bisa menjamah orang lain. Itu bisa mengubah orang lain. Pertanyaannya, apakah kita sudah sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus? Tentu saja ada hal yang harus kita bangun sini. Yang pertama-tama jangan lupa, ya, untuk memiliki misi, yang pertama-tama adalah kita mengalami Tuhan dulu. Alami Tuhan, alami Tuhan, alami Tuhan dengan kerinduan. Yang kedua, kita harus intim dengan Tuhan melalui persekutuan. Jangan pernah anggap remeh yang namanya ibadah. Ibadah itu penting untuk membenahi kehidupan kekal kita. Kalau Tuhan sudah berkati, kalau kita sudah diberikan akses, berarti kita harus mempergunakan akses itu dengan sebaik-baiknya. Kekhawatiran itu wajar ada sebagai manusia, tetapi jangan sampai kekhawatiran melebihi kebesaran Tuhan. Jangan pernah, oh apa yang saya makan besok? Bukankah Tuhan menyediakan semuanya? Nah, biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Yang ketiga tadi ialah menerima Roh Kudus. Nah, saya sudah sampaikan tadi bahwa penginjilan yang paling utama itu dimulai dari keluarga. Misi Tuhan dimulai dari keluarga dulu. Sebagai orang percaya, jangan sampai pincang pemahaman kita bahwa oh nanti saya akan keluar dulu. Jangan, dari keluarga dulu. Bangun persekutuan itu, berdoa secara pribadi dengan Tuhan dan lebih kepada keluarga. Nah, ini akan menjadi potensi besar untuk kita bisa keluar. Karena kekuatan itu sudah kita dapat terlebih dahulu. Biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini menjadi berkat kepada setiap kita. Ya, selama hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. Ya, para pemain musik kita akan Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita tundukkan hati dan pikiran kita dengan Tuhan. Haleluya. Yang tak in bagiku semua mungkin bagimu. Amin. Hanya Engkau aja
Allahku yang hidup, terima kasih Tuhan pada saat pagi hari ini. Engkau telah memberkati kami Tuhan. Engkau jika kami sampai saat ini Tuhan ada di dalam berkat penyertaan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami mau Tuhan hidup seturut dengan kehendak untuk menjadi pembawa kabar baik Tuhan. Dimulai Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, bahkan di tengah-tengah lingkungan kami ya. Kami butuh Roh Kudus Tuhan. Kami butuh kuasa Tuhan untuk kami boleh Tuhan memampukan menjadi pembawa kabar baik yang efektif. Benar hidup kami ya Tuhan. Roh Kudus semua yang memenuhi hati dan pikiran kami. Biarlah penghiburan-Mu senantiasa ada bersama kami. Kami sudah berdoa dan syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah memberkati kita melalui firman Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Banyak hal yang mengajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat, menjadi saksi, mulai dari keluarga kami, dan juga untuk kami boleh menjadi berkat bagi tetangga kami di lingkungan kami berada. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami lewat firman-Mu. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, mengulurkan tangan untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan. Kami percaya dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dalam nama Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita berikan persembahan kita dengan satu pujian. Alangkah baiknya hidup bersama Tuhan. Jalan bersama
seperti biasa, setiap pelayan Tuhan yang melayani minggu depan, kita boleh lihat di grup gereja. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita menaikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak pernah berhenti percaya Bapa, sampai kami melihat mukjizat-Mu terjadi, sampai kami melihat pekerjaan-Mu boleh terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami semua di tempat ini Tuhan amat mengucap syukur Bapa, kami boleh bersama-sama Tuhan utuh menyembah Engkau Bapa. Kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Di ibadah akhir ini Tuhan Yesus, hamba-Mu mau berdoa Tuhan Yesus, untuk para pelayan-pelayan-Mu Bapa, sudah memberi hati Tuhan, untuk melayani jemaat-Mu Tuhan Yesus. Juga Tuhan, kami memberi diri Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, dengan firman-Mu yang begitu indah Tuhan, Kau berkati Bapak Marinus Bapak yang sudah memberikan firman Tuhan. Biar mengajarkan kami Tuhan Yesus, untuk kami seperti Paulus. Kami tidak seperti manusia lama kami, tapi kami menjadi manusia yang baru. Dimanapun kami berada Tuhan, kami menjadi berkat bagi Engkau. Kami juga menjadi berkat Tuhan Yesus bagi sesama kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami menjadi berkat Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berkati Bapak Marinus, keluarganya, pekerjaannya, juga pelayanannya Tuhan. Juga kami juga hamba-Mu berdoa Bapa, untuk para WL, singer Tuhan, pemain musik Tuhan Yesus, LCD yang merekam Tuhan Yesus untuk di YouTube nanti Bapa. Dan juga Tuhan Yesus, apapun kami melayani, kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus. Juga Tuhan, Kau berkati para jemaat-Mu Bapa yang boleh datang ke tempat ini Tuhan. Biarlah tidak pulang dengan sia-sia Tuhan, tapi memperoleh berkat daripada Engkau. Baik juga jemaat kami Tuhan yang pada saat ini berhalangan hadir untuk datang Bapa. Biarlah Tuhan, apabila jemaat kami sakit, kiranya Engkau sembuhkan. Apabila yang mendapatkan kedukaan Tuhan, kiranya Engkau hiburkan Tuhan Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami Bapa. Program-program yang ada Tuhan, kami yakin Bapa, di pekerjaan-Mu Tuhan Yesus, kami yakin Kau akan mencukupkan segala apa yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk semua kategorial yang ada juga di gereja ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, karena Tuhan Kau selalu pelihara bangsa negara kami Tuhan. Kau berikan Tuhan Yesus hikmat berkat Tuhan para pemimpin kami Bapa, mulai dari tingkat presiden sampai tingkat RT RW Bapa. Kami yakin Kau mengasihi Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau yang mengajarkan kami berdoa. Biar kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kita menerima. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukannya dengan setia, Ia akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat-Nya ke atasmu, sehingga lumbung-lumbungmu dipenuhi oleh berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau, dan apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Dan olehmu semua bangsa akan menerima berkat. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Engkau akan terus berhasil dan tidak gagal lagi. Engkau akan memberi pinjaman dan engkau sendiri tidak meminjam, karena berkat Tuhan senantiasa ada di atasmu. Dengan berbagai hikmat dan kebijaksanaan, Tuhan akan terletak di dalam engkau. Tuhan memberkati buah kandunganmu, yaitu anak-anakmu, sehingga anak-anakmu bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Mereka akan menjadi kesukaan bagimu, dan anak-anakmu mempermuliakan Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya dan menerima berkat sama-sama katakan Amin. Lanjut, silakan duduk. Selamat bersatu dulu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.